selamat kita berbakti lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat bergabung juga di ibadah Jabes Community. Sebentar kita memulaikan ibadah kita mau angkat pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami masih boleh bisa beribadah bersama Tuhan walaupun secara online, tapi kami yakin hadirat-Mu tetap melingkupi kami Tuhan dimanapun kami berada dan kapanpun kami mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap ibadah ini Tuhan dari awal, tengah hingga akhirnya. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, tetap semangat memuji Tuhan ya teman-teman. Kita mau lanjut pujian kita angkat pujian Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayangkan
mau lanjut pujian kita dengan Nothing is Impossible. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you my eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause if you give me strength, nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you my eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat pujian Kemenangan Terjadi di Sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta
sini, merasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Ya, untuk doa firman Tuhan saya minta Sam untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk duduk diam Tuhan. Kuduskanlah hati kami Tuhan agar semuanya tertuju padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat bersuka cita, selamat bergembira, keluarga besar Yabes Ministry, dan terima kasih kepada Pastor Henry Mongkau yang kembali mempercayakan saya untuk melayani Bapak Ibu Saudara semua. Ya, pada saat ini dengan sajian rohani, dengan menu rohani yang tentunya dan pastinya akan memberkati Bapak Ibu termasuk saya sendiri. Puji Tuhan. Pada saat ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Ya, sudah ditulis oleh Pastor Henry bahwa tema yang akan kita bahas pada saat ini Yabes Ministry adalah hidup kudus itu nikmat. Hidup kudus itu nikmat. Kenapa saya sangat tertarik dengan tema ini? Karena banyak orang zaman sekarang, khususnya orang Kristen mencari kenikmatan yang palsu. Banyak orang hanya merasa nikmat, banyak orang hanya merasa, Bapak Ibu Saudara tahu kan nikmat bagaimana? Banyak orang hanya bisa merasa senang, hanya bisa merasa bahagia, hanya merasa hatinya berbunga-bunga. Bisa dia mendapatkan sesuatu atau membeli sesuatu atau menginginkan sesuatu atau ada di tempat yang terkenal sehingga dia merasakan kenikmatan, sehingga dia merasakan kesenangan, dia merasa aman ya. Tetapi saya mau katakan sebenarnya itu bukan suatu kenikmatan. Karena itu hanya bersifat sementara Bapak Ibu Saudara semua. Dan kalau kita lihat baik di Facebook, baik di WhatsApp, baik di Instagram atau medsos lainnya, kita bisa melihat banyak orang sedang bersandiwara. Orang Kristen sedang bersandiwara, kelihatan mukanya senyum, kelihatan mukanya berbahagia, kelihatan dia sedang tertawa, dia sedang menikmati kesenangannya, dia sedang ada di satu tempat dan dia tertawa, dia berbahagia, ya, dan dia sebarluaskan itu di media sosial ya, untuk diperlihatkan kepada orang banyak bahwa dia sebenarnya adalah orang yang paling berbahagia. Tapi saya mau katakan bahwa kenikmatan itu hanyalah bersifat sementara. Kenikmatan itu sebenarnya menipu. Tetapi kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini saya mau bawa bagi Bapak Ibu Saudara semua. Sepinter-pinternya kita, seberapa banyak kekayaan yang kita punyai, seberapa terkenalnya kehidupan kita, seberapa cantik, ganteng, bertalenta kehidupan saya dan saudara, tetapi tanpa kekudusan, saudara dan saya tidak akan mengalami yang namanya sebuah kenikmatan. Ya. Wahyu pasal 22. Wahyu pasalnya yang ke-22 ayat 11 sampai 12. Ya, ini satu kebenaran firman Tuhan yang bisa kita baca. Ya, Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Kekudusan hidup adalah sebuah kenikmatan, bukan hanya bersifat sementara, tetapi kenikmatan itu akan membuat kita nikmat selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya membagikan ada 3 poin di sini. Ada 3 poin bahwa untuk mendapatkan kenikmatan hidup yang sebenarnya, kenikmatan hidup yang sejati, tidak pura-pura, tidak dibuat-buat, tidak bersandiwara, ya.
bukan temporer, bukan sementara, bukan sebentar, tetapi kenikmatan ini, kenikmatan karena kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan akan membawa kita menikmati kenikmatan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Poin yang pertama saya mau bawa di sini, bahwa saya dan saudara harus berani hidup kudus, harus berani tekun hidup kudus, dimulai dari hal-hal yang paling kecil, dimulai dari hal-hal yang kita anggap remeh, dimulai yang kita anggap sepele. Apa itu, saudara? Hobi kita, kebiasaan kita, aktivitas kita. Aktivitas saya sebagai seorang ibu rumah tangga, setiap hari ada hal-hal yang kita anggap biasa-biasa saja. Tetapi sebenarnya saya mau katakan, kita harus kudus dalam hal yang paling kecil, yang banyak kali dianggap sepele, dianggap remeh oleh banyak orang Kristen. Sehingga saya mau katakan, dia tidak bisa menikmati kenikmatan yang sebenarnya dari Tuhan. Dia tidak bisa mendapatkan keamanan, kenyamanan, kesegaran. Bahkan dia tidak bisa mendapatkan suatu kepuasan yang sejati di dalam Tuhan. Kenapa? Dia nggak bisa kudus dari hal yang kecil. Dia nggak bisa kudus. Dia hanya bisa kudus begini, kalau lagi tampil seperti ini, kalau lagi pelayanan, dia jaga hatinya, dia jaga mulutnya, dia jaga perilakunya, dia jaga perbuatannya, dia jaga tingkah lakunya. Kenapa? Saya mau pelayanan nih, ya seperti ini, mau pelayanan, dijaga baik-baik. Tetapi sesudah selesai ibadah, sesudah selesai pelayanan, kembali ke sifat semula, kembali ke habitat, kembali ke tabiat lama lagi. Saya mau katakan, orang-orang seperti ini tidak bisa menikmati kenikmatan yang sebenarnya, tidak akan mendapatkan kenikmatan yang sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan kenikmatan yang sejati, Jabez Ministry, anak-anak muda, bapak ibu, orang tua yang ada, yang mengikuti siaran saat ini, saya mau katakan, mari kita belajar tekun untuk hidup kudus, dimulai dari hal-hal yang paling kecil, walaupun hanya Tuhan yang melihat. Tidak dihargai oleh suami, tidak dihargai oleh istri, tidak dilihat suami, tidak dinilai suami, tidak dihormati oleh suami. Kita tidak mendapatkan pujian karena kita melakukan hal-hal yang kudus dimulai dari hal kecil. Tidak apa-apa, saudara, karena ada Tuhan yang melihat. Kita mendapatkan kenikmatan. Kita mendapatkan kenikmatan. Jangan dulu berpikir saudara melakukan hal yang besar di depan banyak orang, dilihat oleh banyak orang, tapi sementara ada satu keadaan, bahkan ada banyak keadaan, ada banyak aktivitas kita, kegiatan kita yang tidak dipantau oleh banyak orang, yang tidak dilihat oleh orang banyak. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang kita anggap remeh, hal yang paling kecil dalam aktivitas kita. Kita tidak mampu hidup kudus. Saya mau katakan, kita adalah orang-orang yang malang. Saya kasih contoh ya. Beberapa hari yang lalu saya divaksin ya Bapak Ibu Saudara semua. Karena 3 bulan lalu kami sekeluarga kena COVID. Jadi harus 3 bulan baru bisa vaksin. Nah, sementara menunggu dipanggil untuk divaksin, tiba-tiba ada 2 ibu yang datang kepada saya. Dan jujur saya mau katakan, ini sangat mengganggu saya. Karena ini kan lagi zaman COVID. Ya nggak boleh pegang pulpen sembarangan. Saya sudah sedia pulpen di dalam tas. Ya harus isi data. Mereka mendekati saya, 2 ibu ini yang sudah lansia ya, sudah lansia. Mereka datang, terus satu ibu datang. Aduh ibu, ini mata saya sudah nggak bisa lihat lagi. Boleh ibu mau tulis, boleh tulis ini nama saya di formulir ini. Datang lagi oma yang satu. Ibu saya juga, saya sudah tidak bisa melihat ini dengan jelas. Apa boleh menulis? Jujur tadinya awal mulanya pertamanya saya merasa terganggu. Aduh, saya mau pegang kertas, saya mau tulis lagi. Tapi di situ Roh Kudus ingatkan, katanya mau kudus dimulai dari hal kecil yang tidak dilihat oleh manusia. Lah ini contoh sepele. Ini contoh-contoh yang sangat sepele, contoh yang sangat sederhana. Nggak ada yang lihat. Saya minta ampun, saya cepat-cepat minta ampun saudara. Saya cepat-cepat minta ampun, saya bilang Tuhan ampuni. Saya bilang iya ya Bu, tunggu selesai saya mengisi formulir saya akan bantu. Saya bantu ibu yang satu, saya isi dengan penuh sukacita. Saudara. Wah, ini yang namanya kenikmatan di dalam Tuhan. Biasanya kan kita nggak mau diganggu. Ya, kita nggak mau diganggu.
Dari hal-hal sepele yang sebenarnya ini adalah urusan kita harus fokus, tiba-tiba kita diganggu, kita mendapatkan gangguan ya. Nah di sini kita harus peka saudara, kita harus hidup kudus, dimulai dari hal-hal yang kecil, yang tidak banyak mata yang melihat, tapi ada satu pribadi yang melihat kehidupan kita. Ketekunan, kekudusan kita itu dipantau ya, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, bahkan sampai hari ini. Semua yang kita lakukan dimulai dari hal-hal paling kecil saudara, itu sangat dihargai oleh Tuhan. Dan kita akan dapatkan kenikmatan di dalam jiwa. Batin kita itu nikmat saudara. Batin kita, manusia batin kita itu bersorak-sorai, bergembira. Dia nyaman, dia aman, dia mendapatkan kesegaran. Di saat kita mampu hidup kudus, tetap tekun kudus, dimulai dari hal-hal yang kecil saudara. Hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata istri, yang suami tidak bisa lihat, anak-anak tidak bisa lihat, tidak dihargai oleh pasangan hidup kita, oleh orang-orang yang ada di rumah kita. Tapi saya mau katakan kita tetap tekun kudus, walau hanya Tuhan yang melihat. Amin. Itu poin yang pertama saudara ya. Dan untuk mendapatkan kenikmatan ya, kita tetap menikmati hidup ya, menikmati hidup ya. Kita pun harus tetap tekun hidup kudus, walau hanya Tuhan yang melihat di tengah-tengah situasi yang mencekam, ya kan? Ini yang banyak kali orang Kristen error, ya. Lagi mencekam, keadaan yang sangat danger, keadaan yang sangat berbahaya, keadaan yang sangat terjepit, keadaan yang sangat menekan, bahkan saya mau katakan keadaan yang sangat mengerikan. Keadaan yang sangat mempermalukan harga diri kita, yang menginjak-injak harga diri kita, yang menghina status jabatan. Dia nggak tahu siapa saya, dia nggak tahu kekayaan saya seperti apa, dia nggak tahu nama saya siapa. Kita harus tetap tekun kudus walaupun ada di dalam situasi seperti ini Bapak Ibu Saudara semua. Saya kasih contoh simple ya, saya kasih contoh sederhana. Ya mungkin keadaan ekonomi sudah darurat banget. Benar-benar bukan cuma pas-pasan lagi. Aduh, sudah kandas, ekonominya sudah kandas. Saya mau katakan, kita tetap dapat menikmati, kita tetap mendapatkan kenikmatan yang sejati, asalkan kita tetap kudus. Walaupun ekonomi kita sudah kandas, keuangan kita sudah kandas, mau membiayai ini kebutuhan ini, semua kayaknya nggak cukup. Dan dari mana kita mau dapat semuanya itu? Saya mau katakan kita tetap tekun hidup kudus saudara. Kita menjaga perasaan Tuhan, kita nikmati keadaan itu saudara. Saya mau katakan kita nikmati keadaan itu. Di saat kita kekurangan, di saat kita sakit dalam keadaan lemah tubuh, kita nikmati keadaan itu. Kenapa? Kita mau menghidup kudus karena kita tahu ada satu pribadi yang melihat. Karena kita mau meraih kenikmatan yang kekal, kenikmatan yang bisa menjadi, yang dapat membuat orang lain pun ikut menikmati apa yang kita nikmati. Dan kenikmatan itu akan membawa kita menikmati kenikmatan yang kekal saudara. Jadi nikmati saja dalam keadaan terjepit. Jangan selalu berdoa, Tuhan lalukan Tuhan pergumulan ini. Enggak bisa. Itu cara Tuhan. Itu cara Tuhan memproses kita. Tuhan bela saya dipermalukan. Saya sudah melayani sungguh-sungguh dikatain gak benar. Wah itu cuma khotbahnya aja yang benar, tapi orangnya gak benar. Khotbahnya aja menggebu-gebu, tapi orangnya itu gak benar. Kita nikmati proses dari Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi di dalam keluarga, apakah itu melalui istri, melalui suami, melalui orang tua, melalui anak-anak, kakak beradik, melalui sesama jemaat, tetangga, rekan kerja. Itu proses Tuhan, itu cara Tuhan. Itu cara Tuhan. Itu alat-alat Tuhan. Semua peristiwa kejadian yang ada, yang menyakitkan, itu alat Tuhan. Seperti tumbuhan Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, dia tuh kalau kebanyakan dapat hujan, pasti mati tumbuhan. Dia harus mendapatkan sinar matahari. Tumbuhan itu minimal dia mendapatkan sinar matahari itu 4 atau 6 jam. Untuk apa? Supaya tumbuhan ini bisa menghasilkan makanan. Untuk pertumbuhan dari pohon tersebut ya, tanaman tersebut. Nah saya dan saudara pun demikian. Untuk mendapatkan satu kenikmatan roh kita puas, jiwa kita puas. Saya mau katakan, kita harus hidup kudus walaupun dalam keadaan yang mencekam.
Dalam keadaan seperti Ayub, nggak dapat dukungan dari istri, saudara. Anak habis, harta habis, semua meninggalkan Ayub. Tapi Ayub tetap berjuang, tetap tekun hidup kudus. Karena dia tahu ada Tuhan yang melihat. Dan dia menikmati. Ayub berkata, Ayub 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Dia menikmati proses dari Tuhan. Nikmati aja. Bapak-bapak yang punya pergumulan untuk istri, nikmati, dinikmati, ini pergumulan saya. Jadi jangan dibawain stres, dibikin asik aja, saudara. Jangan dibawain aduh stres banget gue ini. Saya punya pergumulan ini, waduh. Yang siksa saudara sendiri. Saya punya pergumulan ini untuk anak-anak. Kita harus peka, kita harus cerdas, kita harus berhikmat, kita harus bijaksana. Kitanya yang harus berubah atau anak-anak kita yang harus berubah? Apa karena pola asuh kita sebagai orang tua yang salah sehingga anak kita jadi begini? Bisa jadi seperti itu, saudara. Kita memetik hasil taburan kita sejak kecil. Dari kecil, dari umur 2-3 tahun kita sudah biasain anak pegang-pegang HP, nonton yang gak jelas, yang gak bener, yang gak menarik hadirat Tuhan. Nah nanti kalau dia 5, 6, 7, 8, 10, 11 tahun, 12 tahun, buahnya udah mulai keluar. Ya jangan salahkan anak, saudara. Salahkan diri sendiri dong. Kenapa pola asuh saya seperti ini sejak dia masih bayi? Gak apa-apa, istilah tidak apa-apa itu merajalela di kalangan orang Kristen. Gak apa-apa. Mama mau fokus belajar, mama mau fokus kerja, mama mau fokus ibadah, kamu pegang HP aja. Kamu mau nonton terserah, nonton apa aja terserah, yang penting jangan ganggu. Kita harus hidup kudus, saudara. Dalam keadaan yang mencekam, dalam keadaan yang darurat, ya. Seperti air airnya tuh udah di sini, saudara. Kita ada di dalam air dan airnya udah di sini. Aduh, lama-lama naik, ya. Waduh, udah hampir di mulut. Saya mau katakan kita tetap tekun hidup kudus. Kita tetap ada dalam kenikmatan surgawi. Kita tetap ada dalam kenikmatan yang tidak bisa satu manusia kasih. Tidak bisa dikasih oleh apapun yang ada di dunia ini, saudara. Jadi nikmati. Waktu sakit kita nikmati aja, saudara. Nikmati. Begini ya rasanya. Kalau sedang lemah tubuh terus mau menyanyi, oh begini ya rasanya. Begini ya rasanya disakiti, difitnah, dihina, ya, nggak diperhatikan. Orang-orang sudah kita tolong terus mereka tidak tahu berterima kasih, malah kita dicuekin, diceritain lagi. Kita nikmati aja proses itu, saudara. Kita menikmati. Kita nikmati proses itu. Kita tahu ini pembentukan dari penjunan. Dari penjunan saya sebagai tanah liat. Saya sebagai bejana. Ya akan dibentuk oleh penjunan saya. Dinikmati, jangan berontak, saudara. Jangan berontak. Kenapa begini? Kenapa jadi begini? Kenapa dia memperlakukan saya seperti ini? Kita enjoy saja. Ya, kita melihat ada orang-orang yang kata-katanya kasar. Ya. Kita sebenarnya maksud kita baik tapi dianggap salah. Respon kita gimana? Kita tetap hidup kudus. Hidup kudus tetap hati kita murni, saudara. Hati kita tetap murni, hati kita tetap tulus. Kita tidak marah terhadap orang-orang yang sudah menyinggung perasaan kita. Kita menikmati semua proses dari Tuhan. Hal-hal yang tidak menyenangkan dalam lingkungan pekerjaan, ya, bahkan dalam keluarga, dalam pelayanan, kita nikmati itu. Yang penting kita tetap ada dalam kekudusan Tuhan. Ya, kita tidak menyimpang ke kiri dan kanan, tapi kita mau belajar. Ya, kita mau menikmati. Makasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau menikmati kekudusan hidup walaupun dalam keadaan yang mencekam, dalam keadaan yang sangat berbahaya. Itu poin yang kedua ya Bapak Ibu Saudara. Ya poin yang terakhir ya, untuk menikmati ya, untuk mendapatkan kenikmatan ya. Jadi wajah kita tuh nggak dibuat-buat senyumnya. Benar-benar orang bisa melihat, waduh, itu senyum terpancar dari hati itu. Kebahagiaannya itu terpancar dari dalam hati. Dari hati yang murni, hati yang tulus, bukan hati penipu, bukan jiwa penipu, saudara.
Kita tetap mampu hidup kudus, tetap tekun hidup kudus meskipun situasi nyaman. Amin. Lihat kiri kanan, suami saya sehat, istri saya sehat, orang tua saya sehat, anak-anak saya sehat, pekerjaan saya sehat, pelayanan saya sehat, dompet saya sehat. Semua yang saya rencanakan semuanya sehat, berjalan dengan sehat, berjalan dengan baik-baik saja. Saya mau katakan kita tetap bertahan, kita tetap tekun, kita tetap tekun hidup kudus. Kita tetap menjaga ya kestabilan rohani kita. Gairah surgawi itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Roh kita tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Meskipun semuanya ada, semuanya tersedia. Kan kalau orang dunia kan bilang ngapain cari Tuhan, semuanya ada. Mobil ada, rumah ada, beras ada, uang ada. Istri, rumah tangga semua nyaman-nyaman. Buat apa cari Tuhan? Buat apa cari Tuhan? Saya mau katakan hidup kita akan nikmat. Kita akan tetap ada dalam posisi yang aman, nyaman, sejahtera. Ya, plong dada kita tuh plong, gak sesak saudara. Asalkan kita tetap tekun hidup dalam kekudusan, walaupun hanya Tuhan yang melihat. Ya, mulai dari pengaturan keuangan kita. Karena keadaan nyaman kan semua ada, malah berlebihan. Kita tuh nggak boros, kita nggak sembarangan kita pakai ya waktu, uang, tenaga, kesehatan yang Tuhan kasih berfoya-foya, tidak. Tapi kita mau pakai walaupun dalam keadaan yang nyaman, seperti ini. Kita tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Ada satu pujian ya yang saya tulis sendiri, Bapak Ibu Saudara semua ya. Sungguh ku percaya Tuhan, sungguh ku percaya ada rencana yang indah di dalam hidupku. Sungguh ku percaya Tuhan, sungguh ku percaya semua yang terjadi di hidupku untuk kemuliaan. Jadi apapun yang menimpa kehidupan kita ya, entahkah itu hal-hal sepele, dimulai dari hal-hal yang paling kecil yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, saya mau katakan kita tetap enjoy, kita tetap menikmati hidup yang berbahagia, kita tetap menikmati hidup yang sentosa, sejahtera. Kenapa? Kekudusan Tuhan melingkupi kehidupan kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, motivasi kita, semuanya tidak ada yang terselubung, tidak ada yang tersembunyi, semua terbuka dengan jelas dan Tuhan senang. Saya mau katakan ya, sungguh ku percaya Tuhan, sungguh ku percaya ada rencana yang indah di dalam hidupku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya
Tuhan di hadirat-Mu. Saya mau ulangi lagi ya Bapak Ibu Saudara sebelum saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara semua. Jadi kita akan mendapatkan kenikmatan yang sebenarnya. Asalkan yang pertama, kita kudus dimulai dari hal yang paling kecil. Yang kedua, kita tetap kudus meskipun keadaan mencekam. Waktu kita tidak dihormati, kita tidak disanjung, kita tetap menjaga kekudusan kita di depan Tuhan. Sebaliknya, waktu kita disanjung, waktu kita dihormati, waktu kita dipuja-puja, waktu kita dihargai ya, waktu kita disanjung-sanjung, kita tetap berada dalam kekudusan Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah memerdekakan kami saat ini. Dan firman itu membuat kami beriman. Karena kami mendengarkan firman-Mu dan kami menaruh firman-Mu dalam hati kami. Dan kami mendapatkan satu kekuatan yang pasti. Bahkan kami mendapatkan satu kemenangan yang gilang gemilang. Kami melangkah pada saat ini Tuhan. Bukan dengan langkah yang lama, tetapi dengan langkah yang penuh dengan kepastian. Bahwa kenikmatan yang sejati berasal daripada Tuhan. Dan bisa kami nikmati sejak sekarang ini. Sejak kami masih di bumi ini. Dengan kami hidup kudus. Dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Saat keadaan nyaman, bahkan saat keadaan tidak nyaman, kami tetap mau Tuhan untuk berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan. Tolong keluarga besar Yabes Ministry. Bahkan buat Pastor Henry bersama istri, Ibu Mia bersama anak-anak yang ada. Para pelayan-pelayan Tuhan yang ada Tuhan. Pendoa-pendoa yang ada dalam keluarga besar Yabes Ministry Tuhan. Seluruh jemaat yang setia mengikuti ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Berikan kekuatan. Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan kemampuan. Roh Kudus memberikan kesanggupan. Kami mengucap syukur dan kami percaya apapun yang akan kami alami sebentar besok, sepanjang minggu akan berjalan ini, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun ini, maka akhir tahun ini pun kami percaya kami tetap dapat menikmati kebahagiaan, tetap dapat menikmati kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan di dalam Engkau. Kami mengucap syukur, menerima berkat kudus dari Tuhan, hidup dalam kekudusan untuk menikmati kenikmatan yang kekal bersama dengan Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.